Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini bagi kalian para penyuka film horor, kita mau bahas nih film-film horor yang berhubungan dengan internet, baik itu melalui media sosial maupun komputernya sendiri. Dan ternyata memang cukup mengerikan nih guys, film-film mengenai horor internet ini. So, kita mau bahas film-filmnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Follow juga Instagram nonton.film.you karena di sini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Ada info film terbaru, film terbaik, foto-foto artis cantik dan hal seru lainnya tentang dunia film. Film yang pertama mengenai horor tentang internet ada House tahun 2018. Film berbudget rendah ini sebenarnya mendapatkan rating yang tidak begitu bagus guys, tapi ketika saya tonton ternyata lumayan juga dan cukup membuat kita penasaran dan merinding pas nonton film ini. Bercerita mengenai beberapa teman yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu hingga akhirnya mereka memutuskan untuk makan bersama. Namun kemudian perbincangan mereka menjadi mengerikan. Berikutnya ada Unfriend tahun 2015. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang meninggal bunuh diri karena video memalukannya di-upload. Hingga kemudian setahun setelahnya, teman dari wanita tersebut melakukan video call bersama dengan teman-temannya dan sebuah akun tidak dikenal ikut bergabung. Malapetaka pun terjadi nih guys ketika seorang tidak dikenal tersebut bergabung dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan wanita yang meninggal bunuh diri tersebut. Berikutnya Unfriend Dark Web tahun 2018. Ini merupakan sequel dari Unfriend yang kita bahas tadi guys. Bercerita mengenai seorang pria yang menemukan laptop, kemudian ia menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Belakangan ia mengetahui bahwa ternyata laptop tersebut menyimpan puluhan video pembunuhan wanita nih guys. Sang pemilik laptop yang merupakan hacker profesional mulai meneror pria ini dan juga teman-temannya. Berikutnya ada Host tahun 2020. Film ini bercerita mengenai beberapa orang yang melakukan Zoom meeting. Tapi karena mereka bosan nih guys dengan kondisi meeting yang begitu-begitu aja, mereka pun melakukan sebuah percobaan yang mengerikan, yaitu mencoba memanggil arwah. Bisa kalian tebak nih kelanjutannya gimana? Mereka pun mengalami hal-hal yang begitu menakutkan nih guys. Berikutnya ada The Den tahun 2013. Diceritakan mengenai seorang mahasiswi yang sedang mendalami perilaku para pengguna video conference melalui situs The Den. Namun ia tanpa sengaja malah menjadi saksi sebuah pembunuhan sadis. Ia pun melaporkannya kepada polisi, namun polisi tidak mempercayainya nih guys. Hingga ia mencoba untuk menyelidikinya sendiri dan malah menjadi sasaran pembunuhan berikutnya. Berikutnya film ini hanya untuk kalian yang udah cukup umur guys, yaitu Open Windows tahun 2014. Diceritakan mengenai seorang pria yang memenangkan kencan bersama dengan artis favoritnya, namun ternyata ia hanya bisa melakukannya melalui video conference. Namun ternyata artis pujaannya ini malah disandra oleh seseorang yang misterius dan orang tersebut juga memaksa si pria ini untuk melakukan beberapa tindakan yang tidak ia inginkan. Ini dia Open Windows tahun 2014. Berikutnya adalah film yang cukup mengerikan nih guys, yaitu Friend Request tahun 2016. Diceritakan mengenai seorang wanita yang begitu tenar di kampusnya hingga kemudian ia menerima permintaan pertemanan di Facebook oleh teman kampusnya yang tidak begitu terkenal nih guys. Mereka pun akhirnya berteman, tapi kemudian mereka malah bertengkar nih guys dan mulai berjauhan. Temannya ini malah bunuh diri guys, dan kemudian banyak kejadian mengerikan terjadi terhadap si wanita yang tenar ini. Berikutnya ada Camp tahun 2018. Film ini juga untuk kalian yang udah cukup umur aja.
Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang bekerja sebagai cam girl atau seorang wanita yang rela melakukan apa aja termasuk hal-hal dewasa dan ditonton oleh jutaan orang yang menontonnya melalui internet nih guys. Hingga kemudian ia tidak dapat mengakses akunnya dan ketika ia selidiki ternyata ada orang yang benar-benar mirip dengan dirinya yang sedang menirunya. Misteri apa yang terjadi? Dan ada film Jepang yang begitu populer pada masanya nih guys, yaitu Pulse. Diceritakan mengenai seseorang yang membuka sebuah laman internet dengan tulisan apakah kamu ingin melihat hantu. Dan tragisnya semua orang yang melihat laman tersebut mati bunuh diri satu persatu guys. Ini dia Pulse yang menurut saya menjadi salah satu film Jepang terseram. Berikutnya ada Fear.com tahun 2002. Film ini juga hanya untuk kalian yang udah cukup umur ya guys ya. Diceritakan mengenai seorang detektif yang menyelidiki kasus di mana apabila orang membuka sebuah situs tertentu dalam 48 jam dia akan meninggal. Ya, situs tersebut bernama Fear.com. Meskipun film ini mendapatkan rating yang buruk guys, tapi ada adegan-adegan yang bikin para pria ingin nonton film ini. Berikutnya ada Strangleland tahun 1998. Film ini tidak cocok bagi kalian yang tidak suka dengan film sadis guys, karena film ini akan penuh dengan hal-hal tersebut. Diceritakan mengenai seorang pria yang bisa dibilang psikopat, di mana ia selalu merayu para remaja-remaja melalui internet dan kemudian menyiksanya nih guys. Ini dia Strangleland tahun 1998. Berikutnya ada Like, Share, Follow tahun 2017. Film ini bercerita mengenai seorang artis YouTube dengan jutaan fans. Dan ternyata ada salah satu wanita yang benar-benar tergila dengan dirinya nih guys. Bahkan wanita ini mau melakukan apa saja demi bisa dekat dengan si pria ini. Lama-lama justru si wanita ini mulai mengganggu dan kemudian banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Ini dia Like, Share, Follow. Next, Spray tahun 2020. Semoga saya baca judulnya benar ya. Bercerita mengenai seorang pria yang ingin viral di internet nih guys. Ia pun membuat video tentang kegiatannya dalam pekerjaannya sebagai taksi online. Tetapi videonya tidak kunjung viral guys, hingga ia nekat melakukan hal-hal yang mengerikan seperti penculikan dan juga pembunuhan. Ini dia Spray tahun 2020. Dan yang terakhir ada Follow tahun 2018. Film ini bercerita mengenai seorang pria di mana ia ingin mendapatkan subscriber yang banyak nih guys. Ia pun melakukan hal nekat dengan menginap di sebuah hotel yang dikutuk. Bisa kalian tebak nih bagaimana kejadian-kejadian mengerikan yang akan terjadi di film ini selanjutnya. Oke, itu dia guys film-film horor mengenai internet, baik itu sosial media maupun juga video conference dan hal-hal yang berhubungan dengan internet. Thank you banget dan sampai jumpa di video saya yang lain.